Ya, untuk membahas bagaimana temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia soal evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat ini kita sudah tersambung dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Prof. Burhan. Sore, Putri Celia. Baik. Prof. Burhan, mungkin boleh disajikan seperti apa hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Silakan, Prof. Ya, jadi kita menampilkan data longitudinal bahkan sejak pada masa Ibu Mega sebagai presiden hingga terakhir survei yang kami lakukan untuk memotret jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Nah, dari data yang kita tampilkan, kita zoom in khususnya 2 periode terakhir pemerintahan Jokowi. Pertama, kesimpulannya kalau kita lihat dari data tren yang muncul di layar TV One ini, itu approval Presiden Jokowi secara umum lebih tinggi di periode kedua ketimbang periode pertama. Nah, periode pertama terlihat masa bulan madu Presiden Jokowi dengan publik itu berakhir dengan cepat. Jadi bahkan waktu itu sempat hanya 40-an% masyarakat yang approve terhadap kinerja Presiden bulan Juni 2015. Nah, alasan kami saat itu adalah kami melihat ketidakpuasan dipicu oleh inflasi 7,3%. Nah, kebijakan pertama Presiden Jokowi setelah dilantik sebagai presiden periode pertama, yaitu Oktober 2014, adalah menaikkan harga BBM. Dan itu memukul approval Presiden cukup tajam. Nah, ini berbeda dengan awal pemerintahan Pak SBY. Tetapi Presiden Jokowi cepat melakukan proses pemulihan, dana subsidi yang dihemat dari kenaikan harga BBM dipakai buat infrastruktur, termasuk juga buat social assistant, dan itu memulihkan approval beliau di sepanjang 2016 sampai terakhir survei kami lakukan September 2024. Memang kalau kita zoom in khusus 2 bulan terakhir, Putri, itu ada sedikit penurunan approval Presiden Jokowi. Di bulan Juli itu mencapai 82%, terakhir 75%. Ada terkoreksi sekitar 7% dibanding 2 bulan lalu, tapi overall masih cukup tinggi tingkat kepuasannya. Oke, terjadi penurunan begitu ya Prof. Burhan. Kira-kira faktor apa saja yang membuat penurunan itu terjadi cukup tinggi ya, 7% penurunannya? Ya betul, 2 bulan terakhir 7% penurunannya. Nah, untungnya approval Presiden Jokowi baseline-nya tinggi di periode kedua. Jadi turun 7%, tetapi dari 82% masih cukup aman di angka 75%. Faktor utamanya Celia itu ada 2 ya. Pertama adalah mulai munculnya atau meningkatnya sentimen negatif terkait dengan kondisi ekonomi nasional. Jadi kebetulan kalau kita lihat belakangan kan ada fenomena deflasi di mana sebagian orang menunjuk pada mulai turunnya daya beli masyarakat. Kemudian juga yang kedua penyebab utamanya adalah aksi kawal MK. Jadi kita melakukan analisis regresi, semakin setuju publik terhadap aksi kawal MK yang saat itu dilakukan dalam rangka merespon inisiatif dari pemerintah dan DPR untuk menganulir keputusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada. Semakin setuju terhadap aksi ini, semakin tertekan approval Presiden Jokowi. Nah, 2 peristiwa itu saya kira yang membuat approval Presiden agak terkoreksi selama 2 bulan terakhir. Baik, dinamika politik juga menjadi faktor ya, kemudian angka tersebut terkoreksi sebesar 7%. Tapi kalau misalnya Prof, jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, apakah mungkin tren dari Presiden Jokowi ini tingkat kepuasannya justru lebih baikkah, atau sebetulnya kita pernah punya angka yang lebih tinggi daripada 75% ini? Ya, secara umum approval Presiden Jokowi relatif lebih tinggi dibanding presiden-presiden sebelumnya. Kita punya data hingga pada masa Ibu Mega. Pada masa Ibu Mega approval Presiden bahkan jauh di bawah ya. Bahkan lebih baik approval Presiden SBY maupun Presiden Jokowi. Nah, saat itu memang inflasi cukup tidak terkendali, yang membuat approval pemerintahan Ibu Mega itu tidak sebaik 2 presiden sebelumnya. Nah, pada masa Pak SBY kita tampilkan juga inflasi yang cukup tinggi, terutama di periode pertama. Ya. Jadi
Tetapi periode kedua Pak SBY hingga 2 periode terakhir Pak Jokowi, itu inflasi betul-betul ditekan hingga di bawah 5%. Jadi inflasi ini serius ini, punya korelasi yang cukup kuat untuk menjelaskan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, yaitu semakin tinggi inflasi, itu biasanya masyarakat semakin marah terhadap pemerintah. Karena kalau inflasi tinggi, kebutuhan masyarakat meningkat karena meningkatnya harga-harga kebutuhan, harga-harga barang, sementara pendapatan tetap, dan akhirnya mereka mencari pelampiasan kemarahan. Nah, sementara kalau inflasi rendah, itu masyarakat happy. Nah, inflasi rendah ini bisa jadi karena faktor-faktor macam-macam ya, termasuk kalau pemerintah mengimpor barang, masyarakat tidak terlalu peduli, yang penting harga barang terjangkau. Nah, kebetulan kalau kita lihat, inflasi 2 periode terakhir Presiden Jokowi, itu sangat rendah. Di periode pertama cuma 4,14%, rata-rata inflasi. Nah, ini data kami ambil dari data BI year on year ya. Kemudian di periode kedua itu 2,84% rata-rata inflasi pada masa periode Pak Jokowi 2019-2024. Ini faktor utama yang membuat pada masa Pak Jokowi approval-nya relatif terjaga karena beliau sukses melakukan rezim inflasi rendah. Nah, tentu saja tidak cukup ya hanya mengatasi masalah inflasi. Ada beberapa catatan dan menurut saya sangat make sense ya, berkaitan dengan komitmen Presiden Jokowi, masalah pemberantasan korupsi. Dalam survei kami juga dicatat pemerintah dinilai buruk dalam upaya menciptakan iklim pemberantasan korupsi. Itu datanya kita tampilkan juga, termasuk juga isu demokrasi yang mengalami penurunan. Tetapi overall masyarakat yang menganggap isu ekonomi itu lebih penting, ternyata lebih banyak ketimbang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi. Oke, kalau tadi kita lihat Putri ya, ini ternyata cukup tinggi ya, 75% dari presiden-presiden sebelumnya. Tapi Prof. Burhan, kira-kira poin apa saja yang kemudian ini menurut masyarakat adalah puas sekali dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Mungkin 3 poin teratas? Iya, pertama tentu menjaga inflasi ya, itu yang paling tinggi ya. Tetapi ada beberapa variabel lain yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dianggap sukses menjaga iklim toleransi keberagamaan. Kemudian yang berikutnya yang paling tertinggi kedua adalah masalah infrastruktur dan transportasi umum. Kemudian pelayanan kesehatan. Nah, ini top 3 yang dianggap rapot birunya Presiden Jokowi. Tetapi kita juga punya pertanyaan khusus yang kita tanyakan kepada responden selain public approval secara umum, yang menunjukkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya dianggap kurang sukses menyelesaikan masalah. Ini kita anggap sebagai rapot merahnya. Nah, 3 yang paling merah menurut masyarakat adalah pemberantasan korupsi, itu tingkat yang mengatakan baik di bawah 50%. Yang berikutnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan, itu juga dianggap kurang dari pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya kurang lebih 44% yang menilai bahwa pemerintah baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, mayoritas mengatakan tidak. Dan terakhir, dan ini berhubungan dengan masalah penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Itu yang paling minus. Hanya 39% masyarakat yang mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Nah, itu rapot merahnya. Nah, tentu masyarakat fair di sini. Pada titik tertentu ketika pemerintah dianggap sukses dan punya kredit, punya perbaikan, masyarakat yang terjaring dalam survei kami ada 3.550 responden mengapresiasinya, memberi kredit, tetapi ada juga poin-poin atau item-item yang dinilai masih kurang. Dan ini bagian dari PR yang harus dikerjakan oleh pemerintahan mendatang. Betul sekali. Setuju Prof. Burhan, karena memang kita tahu ya, belakangan atau di akhir masa kepemimpinan Presiden ini memang angka pengangguran lebih tinggi karena memang penciptaan lapangan kerjanya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan dari pencari kerjanya. Mungkin apa yang menjadi catatan dari indikator politik untuk
presiden selanjutnya mungkin ya, apa mungkin tadi sudah disampaikan soal korupsi, demokrasi, kemudian juga lapangan kerja, kalau inflasi relatif terjaga, tapi selain itu sektor apa saja yang mungkin perlu ditingkatkan juga dan juga dipertahankan berdasarkan dari koresponden Anda? Prof. Burhan. Halo? Ya, Baik. terdengar suara saya, Putri? Terdengar, Prof. Burhan. Baik, Oke. baik. Ya, Tadi jadi- sudah disampaikan oleh Prof. Burhan ya, bahwa tadi ada jadi- ketidakpuasan atau rapor merah dari Presiden Joko Widodo itu tadi soal demokrasi, ketenagakerjaan, betul, pengangguran yang tinggi penciptaan juga. lapangan kerja dan juga angka pemberantasan korupsi juga masih dinilai rendah. Dan itu menjadi catatan dan juga PR besar untuk Presiden terpilih selanjutnya itu Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Profesor Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat sore, Prof. Makasih, Putri.